warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya binana dadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mata pelajaran yang pertama kita akan bahas adalah bahasa Indonesia. Menyampaikan informasi dari teks lisan. Informasi dapat diperoleh dari teks lisan yang kita dengarkan. Informasi itu dapat kita tuliskan dalam kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Coba perhatikan, di sini Ustazah punya contoh dari teks yang berjudul olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari kita baca bersama-sama. Kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan rajin berolahraga. Berolahraga dapat dilakukan setiap hari sekitar 30 menit hingga 1 jam. Kita juga dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah berolahraga, lakukanlah pendinginan. Selanjutnya adalah menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah kamu ketahui dapat kamu gunakan untuk menulis cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sesuai. Pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Nah, di sini kalian bisa membaca teks yang berjudul Kebiasaan Baik untuk Menjaga Kesehatan Tubuh. Kalian bisa membacanya sendiri ya, yang terdapat pada buku pena halaman 20. Selanjutnya adalah mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Langkah-langkah mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Yang pertama adalah amati gambar dengan cermat. Yang kedua, tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Yang keempat, susun kalimat dengan runtut. Oke anak-anak, kita berlanjut ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu PPKN. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Bersyukur dapat dilakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan, misalkan dengan berdoa setelah kita mendapatkan nikmat. Bersyukur selain diucapkan juga dapat dilakukan dengan perbuatan, misalnya menjaga lingkungan sekitar, memelihara hewan ternak, atau juga dengan menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita sendiri. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah berdoa. Misalnya, sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah belajar, sebelum pergi dan setelah kembali, sebelum tidur dan setelah bangun. Baik anak-anak, kita menginjak ke mata pelajaran berikutnya, yaitu mata pelajaran matematika. Nah, dalam mata pelajaran matematika ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut.
Misalkan di sini Ustazah punya 1205 ditambah 2143 sama dengan berapa? Nah, kalian bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek seperti gambar berikut. Coba perhatikan. 1205 ditambah 2143, kita susun pendek seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari yang paling belakang atau yang berposisi sebagai satuan. Jadi satuan ditambah satuan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian setelah satuannya kita jumlahkan, puluhannya kita jumlahkan. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Setelah puluhan kita jumlahkan, kemudian ratusannya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Setelah ratusan kita jumlahkan, baru kemudian yang paling depan yaitu ribuan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, setelah kita jumlahkan, inilah hasil akhir dari penjumlahan kedua bilangan tersebut. Jadi, 1205 ditambah 2143 sama dengan 3348. Bagaimana, mudah kan anak-anak? Oke, selanjutnya menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Coba perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Berapa total jarak yang ditempuh pelari tersebut? Nah, kalian dapat menyelesaikan soal cerita tersebut dengan menyusun pendek seperti yang telah kita bahas tadi. Jadi, 4.320 ditambah 3.200. Sama seperti tadi, kita jumlahkan dari yang paling belakang, yaitu satuan ditambah satuan. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian puluhan ditambah puluhan. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kemudian ratusan ditambah ratusan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Baru yang paling terakhir adalah ribuan ditambah ribuan. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sehingga hasil akhirnya adalah 7.520. Jadi, total jarak yang telah ditempuh pelari adalah 7.520 meter. Bagaimana, mudah kan? Nah, untuk penugasan kali ini, kalian coba mengerjakan latihan soal subtema 1 atau pada halaman 27 sampai 28. Nah, usai sudah pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini, semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah. Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.